Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Febrianti Dolok-Saribu, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai hati sebagai alat ekskresi, di mana saya akan memaparkan beberapa gambar, serta saya akan menjelaskan struktur dan fungsinya. Membahas mengenai organ hati, kita tentunya harus mengetahui apa itu sebenarnya hati. Hati ini adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh. Nah, yang terletak di rongga perut bagian sebelah kanan atas dan juga berwarna kecoklatan. Hati mendapat suplai darah dari pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri hepatika dan juga pembuluh gerbang atau yang disebut dengan vena porta dari usus. Nah, hati ini dibungkus oleh selaput hati yang disebut dengan kapsula hepatika. Dan di dalam hati ini juga terdapat pembuluh darah serta empedu yang dipersatukan oleh selaput jaringan ikat yang disebut dengan kapsula glison. Di dalam hati ini juga terdapat sel-sel perombak sel darah merah yang telah tua disebut dengan histiosit. Sebagai alat ekskresi, hati menghasilkan empedu. Empedu berupa cairan jernih kehijauan yang di dalamnya mengandung zat warna empedu atau bilirubin, garam empedu, kolesterol, dan juga bakteri serta obat-obatan. Zat warna empedu ini terbentuk dari rombakan eritrosit yang telah tua atau rusak, akan ditangkap oleh histiosit, dan juga selanjutnya akan dirombak dan hemoglobinnya dilepas. Hati dibagi menjadi beberapa struktur yang saya akan jelaskan melalui dua gambar, yaitu pada bagian depan dan juga pada bagian belakang. Ini adalah struktur hati jika dilihat dari bagian depan yang terdiri dari 6 bagian. Dan ini adalah gambar struktur hati jika dilihat dari bagian belakang yang terdiri dari 14 bagian. Bagian pertama ada lobus kiri. Lobus kiri merupakan bagian hati yang memiliki bentuk lebih kecil dan runcing dibandingkan lobus kanan. Yang kedua ada lobus kanan. Lobus kanan merupakan bagian terbesar dari hati yang berukuran sekitar 5 hingga 6 kali lebih besar dibandingkan lobus kiri. Lobus kanan dan kiri dipisahkan oleh ligamen falciform. Yang ketiga ada lobus caudatus. Lobus caudatus merupakan lobus yang berukuran lebih kecil daripada lobus kanan dan kiri. Lobus ini letaknya memanjang dari bagian belakang lobus kanan dan membungkus vena cava inferior atau pembuluh darah balik utama. Yang keempat adalah lobus kuadrat. Lobus kuadrat merupakan lobus yang letaknya lebih rendah dari lobus caudatus. Lobus ini letaknya dari bagian belakang lobus kanan sampai membungkus kantong empedu. Yang kelima ada vena hepatika. Vena hepatika merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut darah terdeoksigenasi, serta darah yang sudah disaring oleh hati, yaitu darah dari usus besar, usus kecil, lambung, dan pankreas menuju ke vena cava inferior. Kemudian yang keenam ada kantung empedu. Kantung empedu merupakan bagian dari sistem empedu yang berperan sebagai reservoir penyimpanan untuk empedu. Selanjutnya yang ketujuh ada arteri hepatika. Arteri hepatika merupakan sebuah arteri yang berperan dalam mendistribusikan darah ke hati, lambung bagian duodenum dari usus halus, dan pankreas dari empedu. Yang kedelapan ada ligamen koroner. Ligamen koroner ini berada di bagian atas hati dan berlanjut hingga ke bagian bawah diafragma, dan berfungsi menyangga bagian atas hati. Yang kesembilan ada ligamen berbentuk sabit. Ligamen berbentuk sabit membatasi lobus kiri dan lobus kanan yang berukuran lebih besar. Kesepuluh, ligamen triangular atau ligamen segitiga. Ligamen triangular kiri merupakan gabungan dari ligamen koroner yang ada di puncak hati sebelah depan maupun belakang. Ligamen ini menempel dari lobus kiri hingga ke diafragma. Sementara itu, ligamen triangular kanan menempel dari lobus kanan hingga ke diafragma. Dan yang terakhir atau ke-11 ada ligamen bulat. Ligamen bulat berfungsi sebagai pangkal dari ligamen koroner yang menghubungkan hati dengan diafragma. Selain sebagai alat ekskresi, hati memiliki fungsi-fungsi lainnya, antara lain menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh, mensintesis vitamin A dari provitamin A,
menghasilkan amonia dan urea yang berasal dari hasil perombakan protein yang sudah rusak yang kemudian dikeluarkan melalui urin, menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot, membuat protombin dan fibrinogen sebagai tempat pembuatan sel darah merah pada janin, dan juga menghasilkan getah empedu. Getah empedu tersusun atas dua komponen, yaitu zat warna empedu dan garam empedu. Zat warna empedu berfungsi untuk memberi warna pada urin dan feses menjadi kuning kecoklatan. Garam empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak. Ada beberapa gangguan atau penyakit fungsi hati, antara lain ada kanker hati, yaitu penyakit yang dapat berasal dari kanker pada bagian tubuh lainnya yang telah menyebar ke hati. Kemudian hepatitis merupakan gangguan yang mengakibatkan peradangan dan pembengkakan pada hati. Jika terlambat diatasi, penyakit ini dapat menyebabkan kanker hati. Selanjutnya ada penyakit yang dinamakan penyakit Wilson. Penyakit ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh gen mengandung kadar tembaga secara berlebih di dalam tubuh, sehingga fungsi hati menjadi terganggu. Cirrhosis merupakan gangguan pada hati di mana jaringan hati menyusut. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya tutup video ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.